Yo di Permendikbud nomor 30 tahun 2021 semakin liar pembahasannya. Yang terbaru itu berita dari Detik, Nusron Wahid usul Nadiem tambah pasal Permendikbud nomor 30 tahun 2021. Yang dikomentari atau statement yang dikutip itu dari Nusron, hal-hal yang diatur di dalam Permendikbud ini dianggap sudah baik, cuma memang harus ditambahkan minimal 2 prinsip dasar supaya tidak menimbulkan bias tafsir. Pertama, soal larangan hubungan seks di luar nikah. Kedua, larangan seks sesama jenis. Nah, dia mencoba untuk memberikan semacam penegasan. Ini yang dilarang itu apa gitu. Tetapi kembali kan masalah terminologi atau frasa tanpa persetujuan. Tapi sekarang dia ingin mencoba menambahkan sesuatu hal yang makin membingungkan. Pertama, soal larangan hubungan seks di luar nikah. Kan itu pasti muncul perdebatan lagi, pertanyaan selanjutnya. Kalau yang udah nikah boleh dong. Kalau kemarin tuh kalau yang suka sama suka boleh dong gitu ya. Itu ribut. Dan sekarang udah, yang penting sekarang tuh yang di luar nikah gak boleh gitu ya. Terus yang udah nikah boleh dong, suami istri di kampus gitu. Gitu. Nah, jadi jangan melebar, pembahasan itu melebar kemana-mana, mana wilayah pasal-pasal yang mengatur tentang kekerasan seksual dan mana pasal-pasal yang berhubungan dengan dimensi perzinahan kali ya, kalau di pasal pidana atau KUHP itu dan sebagainya. Itulah sob, ada Pansobi ini dosen muda baru keterima di UIN. Jangan sampai nanti lo awal-awal ngajar udah dilaporin sama mahasiswi. Ada kriminalisasi dosen namanya. Kriminalisasi dosen. Tapi kan objeknya juga yang dimaksud korban termasuk korban dalam Permendikbud itu bukan hanya dosen sebenarnya, bukan hanya mahasiswa, tapi semuanya sivitas. Kalau ngebaca Permendikbud dalam perspektif lo itu apa? Ya kalau gua membacanya dari sisi hukum normatif dulu ya. Nah itu bagus lah ya. Maksudnya secara normatif gitu. Artinya permasalahan terkait dengan pelecehan seksual ini udah difasilitasi oleh pemerintah. Tapi kan kadang kita bikin nih aturan hukum normatif tuh bla 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 A sampai Z, tapi nanti itu pasti ada kendala aja gitu di lapangan, pasti ada masalah gitu ketika di lapangan. Yang tadi gua kasih contoh itu kriminalisasi, entah itu kriminalisasi dosen atau mungkin ke kriminalisasi mahasiswanya. Dan kalau gue yang menarik adalah gitu kan, itu ada itu seolah-olah itu kekerasan seksual itu hanya bisa diterima oleh wanita gitu. Gendernya itu sekarang yang banyak korban memang perempuan ya, yang speak up perempuan dan memang yang speak up perempuan. Nah terus bagaimana nanti kalau seandainya yang jadi korban itu laki-laki? Ada yang percaya gak sih gitu ya? Ada yang percaya gak sih gitu? Bahwa gua tuh memang korban itu, bukan pelaku. Tapi pemerkosaan itu kan selama ini identik dilakukan oleh pria kepada wanita. Ya, bagaimana kalau sebaliknya, wanita kepada pria? Ya jangan salah gitu kan. Ya bisa aja ada gitu. Ada tentu aja. Dan apalagi kan dalam yang barusan gue baca di Permendikbud itu tidak hanya dalam bentuk sentuhan doang ya, kekerasan seksual. Banyak variannya. Ada banyak variannya. Ada yang lebih menurut gue yang lebih riskan itu adalah dalam bentuk rayuan. Iya, rayuan verbal. Iya, verbal gitu kan. Dalam bentuk rayuan verbal. Nah, itu menarik gitu, Pak. Ya, ntar kalau ujung-ujung waktu perkenalan itu kira-kira ya. Iya. Oh, kamu cantik sekali. Bapak saya laporkan ya. Iya. Iya, Pak. Coba. Misalkan dosen ya, misalkan. Iya. Yang perempuan di depan, yang belakang yang cowok di belakang, gue sumpah pengen lihat yang manis-manis gitu. Iya, itu kan bisa aja itu bisa kan. Aja, ya? Rentan gitu rentan, kan. Rentan juga gitu.
Padahal itu kalau sewaktu kita mahasiswa juga kan sering lah lihat dosennya kayak gitu ya. Iya. Genit ke cewek. Genit ke cewek itu ya ada lah Ada aja. beberapa gitu kan. Dan sekarang dengan adanya Permendikbud itu bisa dibilang Renggang. perilaku seperti itu bisa disahkan sebagai sebuah tindakan melawan Kekerasan, hukum. kekerasan seksual. Kekerasan Dan genit seksual. gitu ya. Itu dan itu bisa kena ke siapa aja gitu. Kalau gue menyoroti itu Pak. Kalau misalnya mahasiswi gitu kan menggoda dosen cowok gitu kan. Itu kan kayak nggak seperti biasanya gitu. Dan itu apakah nanti kena? Misalnya ada cewek, misalnya si Siti gitu kan. Ini mahasiswi nih tiba-tiba di kelas dia menggoda ya kan dosen. Ih bapak gitu kan. Ih, Ada aja bapak, kan gitu kan. lagi bikin konten ya. Iya gitu kan. Ih bapak ini gimana? Terus sama dosennya di follow up. follow up dilanjutkan. Cerdas juga itu dosen. Tapi itu bisa kena loh, maksud gua. Itu juga bisa kena juga. Nah, sebagai dosen baru di UIN, lo kan kalau jadi dosen kan udah lama lah ya. Di Ya. Bekasi kan lo udah ngajar. Nah, Kemudian sekarang di UIN ya, nah. lo udah diterima sebagai dosen tetap. Artinya lo di samping mempelajari mata kuliah yang lo ampu ya, sebagai beban kerja lo juga harus mempersiapkan apa yang boleh diucapkan, apa yang enggak ini, etika itu lo harus sadar lo itu. Iya. Gitu. Harus Baca dulu itu Permendikbud. Iya, Permendikbud. Kemudian apakah nanti Permendikbud itu kan nanti ada turunannya ya, etika dosen juga ada itu Pak. Nah, etika dosen itu ada. Tapi nggak tahu ya kalau memang itu. Gue belum baca apa namanya secara komprehensif gitu kan Permendikbud seperti apa. Kemudian juga nanti kita sandingkan dengan etika dosen gitu. Apakah nanti akan bertentangan gitu kan. Khususnya kaitannya dengan kekerasan seksual. Etika dosen itu kan kayak menjaga lisan dan lain-lain seperti itu. Dan emang Gue sebelum lebih jauh dong, tapi lo setuju ya prinsipnya dengan mendukung lah ya dengan Permendikbud ini ya secara hukum normatif iya gitu kan. Tapi ya itu kekhawatiran dalam gua. wilayah aktualisasi, implementasi agak iya. bias sebenarnya. Iya, agak bias gitu kan, agak sulit gitu kan ketika implementasi kemudian direalisasikan di lapangan itu sulit sekali gitu Karena detail itu ya, ada siulan, ada emoticon. iya, bahkan kayak transfer apa namanya emot-emot apa stiker-stiker Ya, itu stiker. itu Bapak gimana tugas saya udah di ACC belum? Gitu Iya. ya. Lanjut kasih emot gitu kan, emotnya emot yang senyum-senyum gitu. Senyum-senyum. Ini menggoda gitu kan. iya kalau senyum kan kalau emot misalnya kalau salah emot ya emot air yang mencerat itu kan iya. ada tuh emot itu kan indikasinya negatif tuh. Itu rentan Pak, itu rentan. Dan itu bagaimana nanti misalnya follow up apa penanggulangannya itu gimana gitu kan sulit sekali Pak itu Pak di lapangan dan perlu ada satgasnya juga. Satgas memang dibentuk nanti ya, ada satuan tugas ya. Dan itu kayaknya bikin PR baru sih buat kampus gitu kan. Dan kampus juga pasti harus ada. Karena memang nanti apa yang eksekutornya gitu kira-kira eksekutornya itu siapa yang berwenang untuk menindaklanjuti ini bukan ke pidana kalau nggak salah bacaannya itu ya. Bukan ke polisi gitu loh. Iya. Nggak ada hubungannya dengan pidana, nanti dengan ini satgas yang dibikin itu. Oh iya, internal satgas saja. Internal kampus. Nah itu terdiri dari berbagai macam elemen gitu kira-kira. Iya. Nanti itu yang jadi masalah itu ya itu implementasinya itu gimana itu di lapangan. Tapi ya secara kita ininya lah apa namanya latar belakangnya gitu kan latar belakang pembentukannya Permendikbud itu ya kita apresiasi lah gitu kan untuk itu. Karena selama ini juga nggak terlalu ini ya, nggak terlalu diseriuskan kasus-kasus iya, seperti ini. banyak banget Pak. Iya. Saya yakin banyak banget Pak. Lo tahu lah ya 1-2 mah mungkin kasus di UIN, apalagi lo anak UKM awalnya kan. Wah, bahkan saya tahu pelakunya Pak. Dan cerita-ceritanya itu saya tahu Pak di UIN itu seperti apa gitu. Maksudnya dan itu emang nggak terpublis gitu di media karena nggak ada buktinya ya. Karena kan namanya pembuktian itu kan harus ada penelusuran kronologis kayak gitu nggak sekedar misalnya kayak ngegosip di belakang si bapak itu tuh misalnya melakukan kekerasan seksual kan nggak didasari atas itu. Kalau itu kan gosip ya maksudnya. Ya kalau gosip-gosip mah banyak kan, ujung-ujung ada sidak ke salah satu ruangan ternyata ada bekas-bekas kan. Iya. Ternyata mahasiswa dilarang nginep kan. Jadi teman-teman banyak yang jadi korban itu kan, gara-gara 1-2 orang gitu.
Jadi menarik lagi nih Pak. Menarik lagi gini Pak. Gini. Menarik banget. Lo harus bisa memposisikan lo sebagai aktivis UKM atau sebagai dosen nih, yang terbahaya nih. Jaga-jaga lah. Jaga-jaga. Apa yang menarik tuh? Yang menarik gini Pak. Itu kan atas persetujuan ya. Itu yang menarik nanti ketika di lapangan. Misalnya nih si A cowok, si B cewek misal. Mereka awal-awalnya udah setuju tuh. Setuju, kemudian Cekcok lah dia. gitu kan. Kemudian dia merasa dirugikan di waktu tertentu. Di waktu tertentu. Kemudian akhirnya dia mengadukan. Padahal di awal itu concern gitu kan, sama-sama setuju, suka sama suka. Entah itu jadian atau enggak. Karena ada istilahnya itu, kalau istilah anak sekarang tuh FWB. friend with benefit. Ada one night stand gitu kan. ONS gitu istilahnya kayak gitu. Itu menarik Pak, kayak misalnya awalnya setuju terus tiba-tiba dia mengajukan aduan, ya kan, aduan, ternyata dia merasa dilecehkan gitu, padahal awalnya suka sama suka. Dan ini dalam konteks baik laki-laki maupun perempuan, baik antara dosen mahasiswa atau mahasiswa atau dosen. Kalau istilah dari Permendikbud itu bukan suka sama suka, tapi atas persetujuan. Nah itu bias juga Pak, setujunya itu dalam apa gitu? Apakah kita mau sebelum melakukan hubungan seperti itu harus ada hitam di atas putih? Ini yang sedang dipermasalahkan oleh beberapa ormas. Iya. Bahwa beberapa ormas juga mengkritisi Permendikbud ini. Gimana kalau ada yang suka sama suka itu sedangkan maksudnya itu ini seolah-olah legalisasi seksualitas di kampus. Jadi ormas itu konsen itu di situ, makanya kan ini perasa dari tanpa persetujuan mengindikasikan adanya pembolehan perilaku seksualitas itu ya, hubungan seksualitas, entah itu secara verbal ataupun secara fisik dan sebagainya di dalam kampus. Makanya kritis itu. Nah muncul ini misalnya baca beritanya. Nusron Wahid itu kan politisi Golkar ya. Elemen NU juga, mantan ketua umum Banser. Sebelum yang sekarang menjadi menteri. Nah kata Nusron Wahid itu, udahlah katanya biar nggak bias tafsir, biar nggak multi tafsir dan biar nggak jadi polemik, tambah aja 2 pasal. Tambah 2 pasalnya itu nih ya, statement dia. Di dalam Permendikbud tersebut diatur bahwa pemaksaan hubungan seks satu sama lain dilarang meskipun sah sebagai suami istri. Oh ya gini. Hal yang diatur Permendikbud dianggap sudah baik, harus ditambah pasal pertama soal larangan hubungan seks di luar nikah. Yang kedua, hubungan seks sesama jenis. Jadi memang kemana-mana ini tuh sebenarnya lagi ngatur tata cara seksualitas gitu kan. Atau lagi ngomongin perlindungan terhadap mereka yang dilecehkan. Iya. Paham. Jadi kemana-mana nih. Jadi kemana-mana, jadi bolanya jadi kemana-mana. Kayak lo tadi kan liar kan jadinya kan. Jadi liar, iya. Jadi kemana-mana, kayak misalnya kekerasan seksual itu nggak cuma dialami oleh wanita, tapi dialami juga oleh pria. Terus bagaimana dengan siulan gitu. Ya jadi kemana-mana. Yang awalnya untuk melindungi korban gitu. Iya. Jadi kayak ini jadi kita bikin aturan untuk mengatur kita berseksual gitu. Kayak misalnya di LGBT ya. Ini boleh dong, ini kok jadi ke situ? Jadi ke situ. Kemudian yang mengkritisi tadi yang lo bilang itu, akhirnya ini jadi Permendikbud ini kayak seolah-olah mensahkan gitu kan hubungan kumpul kebo Pak. Iya. Di kampus Pak. Jadi kita harus mengatur kumpul kebo juga ya. Luar biasa. Bukan kembaran sih dengan barusan termasuk pelecehan gitu. Sesama jenis lagi kan. Pelecehan bodo amat. Nih, yang satu, yang pertama perasa sesama jenis, jadi polemik. Yang kedua, tambah aja yang nggak boleh itu di luar nikah. Muncul lagi polemik kita. Kalau yang udah suami istri gimana? Boleh nggak di kampus ya? Kemana-mana kan? Aduh, jadi ada terus aja di kemana-mana. Biasa pemerkosaan itu sudah ada loh. Itu beda pasal. Iya. Itu tahu, tapi beda pasal, beda-beda aturan juga. Dan di kampus juga kan ada yang suami istri ya, maksudnya ada yang udah nikah. Ada. Bagaimana kalau misalnya ntar tuh lagi pegangan tangan gitu kan, lagi ciuman atau lagi lagi pelukan, lagi main gitu. Maaf, saya suami istri. Berarti kan boleh kalau misalnya. Atau suami istri bukan. Harus ditanya dulu gitu. Jadi kayak apa ya? Jadi kayak Permendikbud versi apa? Ya mungkin kali ya. Gimana?
Jadi artinya kita memang tadi ini sebenarnya orang harus tahu substansinya ini kemana. Oh iya, setuju. Ya substansinya dulu. Iya. Supaya memang pada akhirnya ini substansi, ini peraturan, gitu, ini peraturan itu fokusnya di sini dan lo jangan bawa ke sini. Jangan bawa kemana-mana. Kalau ada di sini harus dibikin lagi peraturan. Bikin lagi versi yang lain misalnya. Dan kalau misalnya, jadi nggak semua misalnya masalah seksual itu terakomodir ya kan di Permendikbud ini. Karena Permendikbud ini memang tujuannya ya kan substansinya untuk melindungi korban tok sampai situ gitu loh. Tidak mengatur misalnya sesama jenis lah. Ini menurut gua aja ya. Atau mungkin misalnya tidak mengatur yang di luar nikah. Ya, kalau ada di luar nikah ya bikin lagi aturan baru gitu. Karena tujuan awal Permendikbud itu kan untuk melindungi korban gitu. Karena selama ini kan kita ngeliat kasusnya korban itu kayak tidak dianggap gitu kan. Iya, bahkan mereka nggak mau bersuara karena Iya, memang nggak bingung. bersuara. Di satu sisi memang lembaga yang melindungi dia nggak ada, tapi dan juga ditambah mereka kan nggak berani speak Ya, up, Pak. speak up. Karena kalau ini malu, Pak. Nah, terkecuali kasus-kasus yang terakhir nih, kan banyak yang speak up kan, Banyak yang speak dari up. UNRI itu ya. Dan itu pun nunggu beberapa tahun dulu, Pak. Enggak, yang di UNRI itu cepat. Cepet ya? Yang di UNRI, yang bertahun-tahun tuh yang kasus di Jogja, kalau Jogja, nggak salah, ha. yang ada lampiran laporan kasus pertama, kedua, ketiga. Kalau yang Jogja, kalau nggak salah, Jogja atau Solo, gue lupa lagi. Itu kan memang mahasiswa sama mahasiswa kalau nggak salah. Kalau yang UNRI itu memang dekan dengan mahasiswi. Dekan. Ternyata ntar yang jadi satgas dekannya. Dia mengadili diri dia sendiri. Saya tidak bersalah. Bisa gitu ya? Tapi sensitif lah. Iya. Tapi maksud gua tuh ini kan gua juga harus tahu peraturan ini. Betul. Sebagai dosen baru. Iya, dosen baru. Newbie. Pemula. Ada itu, Pak. Ada workshopnya dosen pemula. Siap, saya pemula. Itu memang penting harus diketahui oleh Udah pemula, kemudian masih lajang, ganteng, berbadan tegak. Ya. Untuk gak masuk manual. Tapi lihat, terdoi ngeliat. Udah ngomong terus. Ya intinya harus tahu lah, walaupun dosen baru, dosen lama harus tahu semuanya lah. Kayak gitu, Permendikbud. Khawatir aja sih Pak, rentan itu kriminalisasi, baik itu dosen, mahasiswi misalnya nggak puas dengan kinerja dosen tiba-tiba dikerjain. Tapi ngeri juga. Dan yang paling penting menurut saya Pak, itu sanksinya itu seperti apa Pak? Itu sanksinya misalnya gini, kalau tahapan Rata-rata tuh administratif ya, administratif scoring kayak gitu. Jadi kan harusnya ada sanksinya, itu harus ada sanksi ringan, sedang, berat. Kira-kira seperti itu ya Pak. Maksudnya berat itu kayak misalnya udah pelecehannya itu udah bentuknya misalnya udah penetrasi atau apa, pemerkosaan lah gitu kan. Kalau yang ringan kayak tadi itu bentuknya verbal gitu, menggoda gitu. Dan itu harus dibedakan. Nggak mungkin misalnya sanksinya disamakan antara sanksi misalnya udah tahap pemerkosaan disamakan dengan cuma bersiul aja gitu. Ya, itu kayaknya kurang. Iya. Itu sanksi Pak kayaknya perlu juga. Gara-gara bersiul doang misalnya. Tiba-tiba dan BKD-nya nih Pak. bunyi siulannya juga bingung yang siulan seperti apa. Iya. Kan subjektif Pak. Itu menggoda gitu kan. Siulan seperti ini apakah mereka tersinggung atau gimana? Rentan banget. Bingung dia rasanya. Iya, harus hati-hati. Jadi kita kayaknya udah diem aja mendingan. Baca materi aja udah. Ntar kalau ada mahasiswa nanya-nanya tuh hati-hati. Ya, Gimana? Tracking dulu. Ada yang direkam nanti kemudian diviralkan. Viralkan kemarin ada kan, dosennya dia nih. Dosen ada kan viral gitu. Itulah kira-kira. Harus banyak hati-hati, banyak istighfar. Jangan-jangan nanti ada konspirasi kan, bagaimana caranya tadi menjatuhkan satu dengan yang lain, entah itu mahasiswa ke dosen, sesama mahasiswa kan jadi ribet itu. Ribet. Kita harus menjaga etika, menjaga perilaku, menjaga perkataan. Cuci dalam pikiran perbuatan dan Dia itu pramuka. Itu pramuka. Itu dasar dharma ke-10 itu. Iya. Cuci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Iya itu Pak. Balik lagi Pak implementasinya itu Pak. Sulit itu. Jadi sulit. Implementasinya sulit. Sanksinya juga ya kan harus detail sanksinya kemana. Kan nanti juga kan akan dibuatkan satgas juga ya. Dan ada SOP-nya ntar, ada buku panduan dan sebagainya. Panduan. PR juga ya buat kampus ya. Kerjaan Enggak banget. dong.
project dong. Project ya kalau cair ya oke lah gitu. Kalau nggak ada cair, biasanya kan pemerintah kan cair lama pak. Udah sesuai waktu lah. Iya sesuai waktu. Tapi seru sih perpaduan ini. Jadi kemana-mana bener kata lo. Bolanya tuh jadi kemana-mana. Dan teman-teman misalnya yang cerdas gitu kan, harus paham substansinya gitu. Jangan sampai terbawa kemana-mana. Kan sekarang itu kan lagi. Tapi gue mah prinsipnya ngeliat di sini dua aspek. Orang yang menafsirkan nggak substansial, yang kedua memang substansi dari Permendikbud. Di satu sisi ada yang benar, tapi di satu sisi banyak yang lucu gitu. Iya. Kayak emoticon, siulan. Kenapa cuma siulan gitu? Gue kemarin udah bahas sih itu. Kenapa nggak simbol-simbol yang lain kan? Kayak gigit bibir. Nggak ada kan? Nggak ada. Gitu kan. Ada ujung-ujung mahasiswi atau dosen ke mahasiswinya dari gigit bibir gitu kan. Ini apa benerin kerudung. Cewek kalau yang cewek kerudung kan gitu kan. Kalau cewek nggak kerudung dia begini, dia bunciran. Itu kan mereka flirting sih. Itu menggoda. Ya. Buncir gini gitu di belakang ya kan. Itu perspektif perempuan. Dosen juga ada kan ya. Dosen laki-laki misalkan ya ujung-ujung lo pakai pakaian ketat kok. Ketat gitu. Iya, kemudian pakai yang V-neck gitu sampai sini. Terus tiba-tiba pakai yang cuma segini doang gitu kan, biar ininya kelihatan. Biar ntar gak dituduh lo ini diskriminasi perempuan terus. Bahaya ntar dikat-kat. Waduh. Jadi gak bakalan lagi edit lagi sama gue. Langsung diupload. Ya dosen-dosen muda seperti Mbak Pansobi ini, Bung Pansobi harus banyak hati-hati. Ntar baru masuk keluar. Lemah. Langsung kena kriminal. Kriminal sampai. Oke, Pak. Sehat-sehat Pak Pansobi di Fakultas Dakwah. Oh, sebut aja ya. Itu UIN Jakarta. Tuh.